Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rebecca. Saya Shalom. Di Urdu News, pemirsa, perundungan suku masih menjadi perdebatan di lingkup sekolah, terutama di sekolah SDN Mambinang, Palembang, Sumatera Selatan. Dan bahkan perundungan suku ini terjadi juga di tempat lainnya. Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, budaya, dan juga agama. Keberagaman ini dapat memicu konflik sosial seperti diskriminasi suku, ras, budaya, agama, dan juga gender. Diskriminasi suku dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan suku lainnya di Indonesia. Padahal seharusnya perbedaan suku, ras, dan budaya bisa dibanggakan dan bukan menjadi bahan ejekan. Isu kurangnya toleransi ini pun terjadi di lingkup pendidikan, dan isu ini telah terjadi di salah satu sekolah di kota Palembang. Dikabarkan seorang anak berumur 10 tahun dirundung oleh kedua teman laki-lakinya yang seusianya juga. Perundungan tersebut terjadi di SDN Mambinang pada saat korban, pelaku, dan teman korban berada di kelas. Menurut kesaksian dari teman korban yang berinisial H, kedua pelaku merundung korban secara verbal dengan suara yang besar saat di kelas dan di waktu istirahat. Saat pelaku merundung korban, dia menggunakan kata-kata yang cukup kasar untuk merundung fisik dan suku korban. Pada 3 Desember 2022 atau pada saat korban masih duduk di bangku kelas 5 hingga korban tamat SD, korban mengalami perundungan suku sekaligus fisik di sekolahnya. Kejadian ini mulai terjadi pada tanggal 3 Desember 2025 atau pada saat korban masih duduk di bangku kelas 5 hingga korban menyelesaikan kelas 6. Korban mengalami perundungan suku karena korban memiliki suku yang berbeda dari semua teman-teman di sekolahnya. Korban tersebut berinisial R dan pelaku berinisial A dan J. Walaupun perundungan ini sudah dilakukan pelaku berkali-kali dan korban telah melaporkan kejadian tersebut secara berulang kali kepada guru, tetapi guru dari sekolah ini tidak berespon dengan tepat. Alhasil, sang pelaku melakukan perundungan dengan cara yang sama secara berulang. Setelah korban memberitahukan hal itu kepada orang tuanya, orang tua dari korban merasa marah dan tidak terima anaknya dirundung dan melaporkan kejadian tersebut kepada wali kelas sang korban. Lalu, wali kelas dari korban merasa itu hal yang wajar, sehingga mengabaikan laporan dari korban dan orang tua dari korban. Merasa tak puas, orang tua dari korban menegur pelaku, tetapi kejadian tersebut terus berulang. Pada akhirnya, korban pun pindah sekolah. Seharusnya guru lebih memperhatikan, lebih bertanggung jawab, dan bersikap adil dalam menangani kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Seharusnya orang tua dari korban lebih memperhatikan korban. Dan seharusnya pelaku pun meminta maaf dan tidak merundung temannya, karena merundung dan mengucilkan teman dapat membuat teman merasa tidak nyaman. Diharapkan ke depan supaya tidak ada lagi sikap merundung dan mengucilkan orang lain, karena merundung dan mengucilkan orang lain bisa menyakiti hati mereka. Murid-murid di sekolah diharapkan untuk dapat saling menolong teman kita, siapapun itu, dan dimanapun mereka berada. Mari kita semua menghargai teman kita dan meningkatkan sikap toleransi kita kepada siapapun itu dan dimanapun kita berada. Sekian untuk berita hari ini, saya Shalom. Saya Rebecca. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Audio